Perkenalkan, nama saya Mutiara Fardhani Yunani 124160062. Perkenalkan, nama saya diregistrasi dengan NIM 1241609. Di sini kami akan membahas pengertian tentang amortisasi, rumus dan formula, dan penerapannya. Halo dan selamat datang kembali. Pernah dengar kata amortisasi? Kedengarannya rumit ya, tapi tenang, konsep ini sebetulnya ada di mana-mana loh. Dari cara perusahaan raksasa menilai mereknya, sampai cara kita semua nyicil utang. Yuk kita urai bareng-bareng. Coba dibayangin, gimana sih caranya sesuatu yang nggak kelihatan kayak merek Apple atau Coca-Cola, itu bisa punya nilai miliaran dolar di laporan keuangan? Atau, pas kita bayar cicilan KPR, penasaran gak sih duitnya itu lari kemana aja setiap bulan? Nah, semua jawaban dari pertanyaan itu, benang merahnya cuma satu kata, amortisasi. Oke, siap ya? Ini dia roadmap kita. Kita mulai dari yang paling dasar, bedain amortisasi sama kembarannya, yaitu depresiasi. Terus kita bakal lihat dua wajah amortisasi, kita belajar cara ngitungnya yang gampang, dan yang paling penting, kita cari tahu kenapa ini semua penting banget. Baik. Mari kita mulai dari fondasinya ya. Dalam akuntansi ada dua istilah yang sering banget bikin orang pusing pas ngomongin penurunan nilai aset. Sekarang, kita akan bikin semuanya jadi jelas sejelas-jelasnya. Pertama, amortisasi. Gini deh, bayangin ini kayak cara akuntan mengiris biaya dari aset yang nggak berwujud. Sesuatu yang berharga banget tapi nggak bisa kita pegang. Kayak hak paten teknologi, resep rahasia, atau nama besar sebuah merek. Biayanya itu disebar selama aset itu masih ada gunanya. Uniknya, istilah ini juga dipakai pas kita lagi nyicil utang, sedikit demi sedikit. Selanjutnya, kita kenalan sama saudara kembarnya, depresiasi. Kalau amortisasi tadi buat yang nggak kelihatan, nah depresiasi ini buat semua yang bisa kita sentuh dan lihat. Gedung kantor, mobil operasional, mesin di pabrik. Seiring berjalannya waktu kan dipakai terus tuh. Atau jadi ketinggalan zaman, nilainya jadi turun. Itulah yang namanya depresiasi. Nah, ini dia bagian krusialnya, di mana banyak orang sering salah kaprah. Keduanya emang sama-sama tentang penurunan nilai, tapi mereka punya aturan main yang beda banget. Yuk kita bedah satu persatu biar gak akan pernah tertukar lagi. Pembeda utamanya tuh simple banget sebetulnya. Amortisasi itu buat aset intangible atau tak berwujud. Sebaliknya, depresiasi buat aset tangible atau berwujud. Jadi patokannya gini aja, kalau bisa disentuh, itu depresiasi. Kalau nggak bisa, itu amortisasi. Gampang kan? Yuk kita dalemin lagi bedanya di tabel ini. Coba perhatiin, metodenya aja beda. Amortisasi itu hampir selalu setia sama metode garis lurus. Biayanya dibagi rata aja tiap tahun. Kalau depresiasi, lebih fleksibel, metodenya macam-macam. Terus, lihat deh poin nilai sisa. Hak cipta sebuah lagu mungkin nilainya jadi 0 setelah puluhan tahun. Tapi mobil perusahaan setelah 5 tahun, pasti masih ada harganya kan? Nah, perbedaan-perbedaan kecil kayak gini tuh ngaruhnya besar banget ke laporan keuangan. Oke, setelah kita bisa bedain amortisasi sama depresiasi, sekarang kita fokus penuh ke amortisasi. Dan disinilah ada satu jebakan kecil. Kata ini punya dua makna yang beda banget di dunia keuangan. Mari kita bedah kedua wajah amortisasi ini. Jadi, kuncinya di sini adalah konteks. Kalau ada orang yang nyebut amortisasi, kita harus tanya, amortisasi yang mana nih? Apakah kita lagi ngomongin nyicil utang, atau kita lagi ngomongin nurunin nilai sebuah paten? Soalnya, dua-duanya secara teknis disebut amortisasi.
Tipe pertama dan mungkin yang paling akrab sama kita adalah amortisasi utang. Coba ingat-ingat cicilan rumah atau mobil. Setiap pembayaran itu adalah proses amortisasi. Yang ajaib tuh gini, di tahun-tahun awal, sebagian besar uang cicilan kita itu lari buat bayar bunga. Tapi makin lama kita nyicil, porsi pembayaran yang benar-benar motong pokok utang kita jadi makin besar. Tipe kedua adalah amortisasi aset tak berwujud. Nah, kalau yang ini murni permainan angka di atas kertas. Nggak ada uang yang beneran pindah tangan. Ini cuma cara perusahaan buat bilang, hey, nilai paten yang kami beli ini perlahan-lahan habis manfaatnya seiring waktu. Jadi mereka catat itu sebagai beban, meskipun nggak ada uang tunai yang keluar dari kas. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang waktunya praktek. Gimana sih angka-angka ini bisa muncul? Tenang, nggak perlu kalkulator canggih kok. Kita akan lihat metode yang paling sederhana dan paling umum digunakan. Untuk aset tak berwujud, metode favoritnya para akuntan itu garis lurus. Caranya gampang banget, sesuai namanya. Kita tinggal ambil harga beli aset itu, terus dibagi sama perkiraan umurnya. Udah, gitu aja. Itulah jumlah yang akan diamortisasi setiap tahun. Nah, biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyata di tabel ini. Anggap aja sebuah perusahaan beli merek dagang seharga 60 juta dan diperkirakan bakal berguna selama 10 tahun. Hitungannya sederhana. 60 juta dibagi 10 tahun, artinya setiap tahun ada beban amortisasi sebesar 6 juta. Coba diperhatiin kolom paling kanan, nilai buku akhir. Lihat gimana nilainya terus berkurang 6 juta setiap tahun, sampai di tahun ke-10 nilainya jadi 0. Inilah amortisasi yang sedang bekerja. Kita udah tahu apa itu amortisasi dan gimana cara ngitungnya. Sekarang pertanyaan paling penting, terus kenapa? Kenapa kita perlu repot-repot mikirin hal ini? Apa untungnya? Wah, ternyata amortisasi ini penting banget. Ini bikin nilai perusahaan di laporan keuangan jadi lebih jujur, membantu nyocokin pengeluaran sama pemasukan di periode yang sama, dan tentu aja penting buat merencanain keuangan. Tapi, nah, ini dia bagian yang paling disukai para pebisnis. Beban amortisasi itu bisa jadi pengurang pajak. Semakin besar bebannya, semakin kecil laba kena pajak. Artinya, pajak yang dibayar pun lebih sedikit. Pada akhirnya, praktik akuntansi yang rapi kayak gini bakal membangun kepercayaan di mata investor. Jadi, kita bisa lihat kan, amortisasi itu bukan sekedar istilah akuntansi yang bikin ngantuk. Ia adalah cerminan gimana nilai sebuah aset dihabiskan seiring berjalannya waktu. Ini jadi memicu pertanyaan yang lebih besar. Konsep-konsep keuangan tak terlihat apa lagi ya, yang sebenarnya lagi membentuk dunia bisnis di sekitar kita setiap hari? Terima kasih sudah menyimak dan tetaplah penasaran. Anda pasti sering dengarkan istilah depresiasi dan amortisasi. Mungkin kedengarannya ribet ya, kayak istilah akuntansi yang rumit. Tapi percaya deh, dua hal ini tuh kunci banget buat ngerti seberapa sehat kondisi keuangan bisnis Anda. Hari ini kita bakal kupas tuntas keduanya, biar Anda nggak akan pernah ketukar lagi. Yuk, kita mulai. Coba deh bayangin, kenapa sih mobil kantor yang baru aja dibeli dari dealer, nilainya langsung anjlok? Atau kenapa paten teknologi yang dulu canggih banget, sekarang jadi nggak ada harganya? Kenyataannya, semua aset perusahaan, mau itu yang kelihatan mata atau yang enggak, pasti nilainya turun seiring waktu. Nah, disinilah akuntansi berperan. Karena mencatat penurunan nilai ini bukan pilihan, tapi sebuah keharusan. Nah, untuk ngatasin hal itu, di dunia akuntansi ada dua senjata utama, depresiasi dan amortisasi. Tujuan keduanya sama persis, mencatat gimana nilai aset itu berkurang. Tapi jangan sampai salah pakai ya, soalnya kalau sampai tertukar, laporan keuangan Anda bisa jadi berantakan. Jadi intinya gini, daripada Anda catat pembelian mesin seharga 1 miliar sebagai pengeluaran gede di tahun pertama, yang bikin laba tahun itu kelihatan anjlok, biayanya itu dicicil atau disebar selama mesin itu masih bisa dipakai. Dengan begini, laporan laba rugi Anda jadi kelihatan jauh lebih realistis dan stabil dari tahun ke tahun. Masuk akal kan? Oke, sekarang kita ke intinya nih. Kunci buat bedain keduanya itu simple banget, cuma satu pertanyaan, asetnya bisa disentuh atau enggak? Nah, disinilah letak perbedaan paling mendasar antara aset berwujud dan tak berwujud. Oke, pertama kita bahas depresiasi. Kuncinya cuma satu kata, berwujud. Gampangnya, depresiasi itu cuma buat aset-aset fisik, sesuatu yang bisa Anda lihat, bisa Anda pegang, dan tentunya dipakai buat operasional bisnis sehari-hari. Contohnya apa aja? Wah, gampang banget. Coba deh lihat di sekitar kantor Anda. Gedung kantor, mobil operasional, mesin-mesin di pabrik, sampai meja, kursi, dan laptop yang lagi Anda pakai sekarang. Semua barang fisik ini nilainya pasti berkurang seiring pemakaian. Dan proses pencatatannya itulah yang kita sebut depresiasi. Nah, kalau depresiasi itu buat yang fisik-fisik, terus gimana dong nasibnya aset yang nggak kelihatan? Di sini
setelah amortisasi masuk. Amortisasi itu metode buat nyatet penurunan nilai aset tak berwujud. Aset-aset yang kadang nilainya justru jauh lebih gede dari aset fisiknya, apalagi di zaman sekarang. Ini ngomongin soal apa sih? Ya kayak hak paten atas penemuan baru, hak cipta lagu, atau merek dagang yang bikin brand Anda terkenal. Termasuk juga lisensi software, perjanjian franchise, sampai goodwill, yang pada dasarnya adalah nilai dan reputasi baik perusahaan Anda. Semua ini ada umurnya, dan nilainya harus disebar lewat proses yang namanya amortisasi. Sip. Sekarang udah jelas ya beda dasarnya. Yang satu bisa dipegang, yang satu lagi enggak. Tapi perbedaannya nggak cuma itu. Yuk, kita bedah 4 perbedaan paling fundamental lainnya yang wajib Anda tahu. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan rapi. Soal jenis aset, kita udah bahas. Sekarang coba perhatiin bagian perhitungannya. Depresiasi itu metodenya bisa macam-macam, sementara amortisasi itu hampir selalu pakai satu metode yang sama. Nah, ini nih yang menarik, nilai sisa. Mobil kantor setelah 5 tahun masih ada harganya kan kalau dijual. Tapi kalau paten yang masa berlakunya udah habis, ya nilainya 0 besar. Itulah bedanya. Sekarang kita bahas lebih dalam soal cara ngitungnya. Depresiasi itu seringkali bebannya lebih gede di awal-awal tahun. Logis banget kan? Kayak mobil baru, penurunan nilai paling drastis itu ya di tahun pertama. Sebaliknya, amortisasi hampir selalu pakai metode garis lurus. Artinya, biayanya dibagi rata setiap tahun, jadi lebih stabil dan gampang diprediksi. Biar kebayang, lihat deh contoh ini. Simple banget. Misalnya perusahaan Anda beli paten seharga 100 juta rupiah dan masa manfaatnya 10 tahun. Ya udah, tinggal dibagi aja biayanya. 100 juta dibagi 10 tahun. Artinya, setiap tahun selama 10 tahun ke depan, Anda akan catat beban amortisasi sebesar 10 juta rupiah. Lurus, konsisten, dan nggak pakai pusing. Oke, mungkin Anda mikir, ini kan urusan anak akunting. Jangan salah. Ngertiin ini penting banget buat Anda sebagai pemilik bisnis. Salah dikit aja dalam menghitung depresiasi dan amortisasi, dampaknya bisa serius dan langsung kerasa ke bisnis Anda. Serius, ini bukan cuma soal salah tulis angka. Jangan pernah anggap remeh hal ini. Satu kesalahan kecil di sini bisa memicu efek domino yang merugikan perusahaan, mulai dari valuasi bisnis yang ngaco sampai masalah hukum. Jadi, apa aja dampaknya? Pertama, nilai perusahaan Anda jadi nggak akurat. Coba bayangin mau jual bisnis tapi harganya salah hitung, kacau kan? Kedua, laporan keuangan Anda jadi menyesatkan, nggak bisa dipercaya investor atau bank. Dan yang paling ngeri, urusannya sama pajak. Salah catat beban bisa bikin Anda kurang bayar pajak, dan ujung-ujungnya kena denda gede. Saking pentingnya aset tak berwujud ini, pemerintah kita bahkan ngasih hadiah gede loh. Seberapa gede? Untuk biaya riset dan pengembangan atau R&D yang akhirnya menghasilkan paten, pemerintah kasih insentif super tax deduction. Artinya, biaya riset Anda itu bisa jadi pengurang pajak sampai 300%. Ini insentif yang luar biasa banget. Contoh paling gampang deh, soal software. Aturan pajak kita tuh jelas banget. Kalau Anda beli lisensi software umum kayak Microsoft Office, biayanya bisa langsung dibebankan saat itu juga. Tapi, kalau Anda keluar duit buat bangun software khusus buat perusahaan Anda, itu dianggap aset tak berwujud. Artinya, biayanya harus diamortisasi, nggak bisa langsung jadi beban. Beda banget kan perlakuannya? Jadi, sebagai penutup, coba deh renungkan. Di era digital sekarang ini, seringkali aset yang paling berharga itu bukan lagi pabrik atau gedung yang megah, tapi justru merek yang kuat, data yang melimpah, dan inovasi yang nggak berhenti. Pertanyaannya sekarang untuk Anda, aset tak berwujud apa yang sedang Anda bangun hari ini yang akan jadi kunci kemenangan bisnis Anda di masa depan?